kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia anugerah yang kau limpahkan hingga pagi hari ini dapat mengikuti pelajaran untuk firman. Terima kasih Tuhan kau sudah beri kesehatan pada kami. Kiranya sepanjang hidup ini kau memimpin kehidupan kami. Ya sebentar kami akan mengikuti pelajaran, kau buka hati kami, kau pimpin supaya firman masuk di dalam hati kami mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Beri roh kasih-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nanti kami akan beribadah, berkati dalam ibadah kami. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Silakan pakai yang kau pakai, kau berkati, kau pimpin, kau beri kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Oke, makasih Pak Ongko. Ya, jadi kita akan lanjutkan kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan. Oke, namanya saja Ulangan, jadi ya mengulang. Jadi sederhananya begitu ya. Kalau kita membaca kitab Ulangan ya memang mengulang. Ya, mengulang apa? Kisah yang sudah terjadi yang dialami oleh bangsa Israel, terutama ya di padang gurun. Terus apa? Pemberian hukum Taurat. Nah, itu diulang juga. Terus apalagi di situ penekanan. Penekanannya apa? Tentang berkat kutuk itu yang ditekankan. Memang hukumnya hukum bersyarat. Jadi perjanjian lama itu hukumnya bersyarat. Jadi kalau mau melakukan ya dapat sesuatu. Jadi motivasinya gitu. Mau melakukan karena ada iming-imingnya. Makanya saya masih ingat ada hamba Tuhan yang berkata perjanjian lama itu untuk anak kecil. Ya. Kenapa? Itu ada di kitab Galatia yang sudah kita eksposisi. Jadi hukum Taurat itu penuntun atau wali sampai Kristus datang. Nah, makanya bersyukur gereja perjanjian baru zaman Kristus itu dianggap sudah dewasa. Jadi anak-anak lalu dewasa. Makanya perlu apa? Janji-janji, iming-iming gitu. Biasanya kan namanya anak kecil, kalau melakukan sesuatu kan pasti kalau katakanlah kalau nilaimu bagus dapat handphone baru. Nah, jadi mau melakukan berusaha dapat nilai bagus itu tujuannya apa? Apakah menyenangkan hati orang tuanya? Enggak, karena pengen dapat handphone baru itu. Nah, itu anak kecil kayak gitu. Nah, makanya di dalam perjanjian lama ada istilahnya hukum bersyarat. Ya kan? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka Ulangan 28, berkat ini akan turun ke atasmu. Nah, jadi pikirannya berkat dulu ya, baru melakukan ini. Kalau nggak melakukan atau mendengarkan firman dengan baik, melakukan dengan setia, otomatis tidak akan mendapatkan berkat itu. Nah, itu konteks perjanjian lama. Itu pun berlaku dengan keselamatan, Pak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Lain ya. Ya, ini betul. Ini duniawi, berkat duniawi, betul. Kalau perjanjian lama itu memang di dunia. Ya, sangat jelas seperti itu. Nah, tapi nanti kita akan lihat ternyata di Kisah Rasul 7 khotbahnya Stefanus, orang Israel selama 40 tahun itu ternyata tidak taat. Nah, ini kebangetannya di situ ya. Biasanya kalau ada iming-iming mau melakukan, tapi ini sudah diberi iming-iming pun orang Israel nggak mau melakukan. Justru mereka malah menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Apakah selama 40 tahun mereka menyembah Allah yang hidup? Tidak pernah. Malahan mereka menyembah dewa Molok dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, karena mengulang dikatakan mengingatkan bangsa Israel mengenai apa yang telah dilakukan Allah. Yang kedua, dan mendorong mereka untuk mendedikasi ulang hidup mereka bagi Tuhan. Kalau kita lihat ya, mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan. Dan yang kedua, setelah itu orang Israel hidupnya bagaimana? Ya, makanya disebut mendedikasi ulang hidupnya bagi mereka. Bagi Tuhan. Oke, apa yang sudah dilakukan Tuhan harusnya diingat. Makanya Ulangan 6 itu ayat kuncinya, ajarkan kau berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Jawabannya gampang ya, karena manusia sering lupa. Coba firman Tuhan minggu kemarin tentang apa?
Nah, siapa yang menyampaikan? Sudah, ya loh. Mungkin yang menyampaikan ingat, tapi materinya apa, isinya apa? Ya kalau kita mungkin disposisi bisa diingat, tapi poinnya apa? Lupa. Makanya kita mengatakan berulang-ulang. Sepanjang saya ngajar sejak lulus ya sampai sekarang berarti sudah 30 ya hampir 30 tahun ya. Itu kalau materi PB katakanlah pasti bahasnya PL. Lalu bahas apa lagi? Sistematika, teologi. Itu pelajaran dasar tentang Kristus, Roh Kudus, Allah, Alkitab. Itu ulang-ulang gitu. Dan ternyata mahasiswa tidak ada yang berkata aku bosen Pak. Kenapa? Terima kasih diingatkan lagi yang materi dasar. Nah selalu begitu. Bahkan sampai S2, S3 pengalaman saya belajar pun juga sama. Dosennya ngulang lagi. Nah ada yang kurang paham, ya kita ulang. Jangan sampai nanti lulus, salah paham, gagal paham, ngajarnya salah. Nah ini yang bahaya. Jadi lebih baik salah di kelas. Lalu didiskusikan bersama supaya ketika keluar benar ngajarnya. Nah itu ya. Nah jadi kita kembali apa yang dilakukan Tuhan harus diingat ya sampai sekarang. Apa yang dilakukan Tuhan harus kita ingat dalam hidup kita. Lalu yang kedua apa? Aplikasi ya. Jadi komitmen loyalitas hidup sebagai umat Tuhan itu bagaimana? Ini yang harus ditekankan dalam hidup kita. Ya. Oke, lalu berikutnya, nah ini ayat kuncinya Ulangan 7, 9, 10. Ya, kalau di Zoom kecil ya. Sudah ya. Oke, dikatakan Ulangan 7, 9, 10. Saya baca di situ. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah ini kan bersyarat toh. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintahnya. Nah kalau itu dilakukan sampai keturunannya, dikatakan apa? Tuhan tetap memberikan kasih setia dan mengikat perjanjian dengan orang itu. Tetapi, nah ini ayat 10. Makanya tadi saya mengatakan hukum bersyarat. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, lalu Tuhan melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi kalau setia kepada Tuhan, ya Tuhan dikatakan di situ memberi berkat tanda petik ya, kasih setia ya, penyertaan, pemeliharaan dan sebagainya. Tapi kalau mulai menyimpang, menyeleweng, bahkan dikatakan membenci. Arti membenci di sini adalah tidak mau taat dengan firman. Ya, itu ya, tidak taat dengan firman. Nah, orang Israel terkenal bangsa yang tidak taat dengan firman ketika ada di padang gurun. Nah, kalau mereka tidak taat dengan firman, maka Tuhan mengatakan apa? Aku akan melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Buktinya apa? Membinasakan orang itu. Ya ketika di padang gurun. Yang lahir di Mesir, mereka tidak taat, ya dengan cara apa tidak taat? Menyembah berhala katakanlah. Langsung mereka dibinasakan, mati semua di padang gurun. Nah ini kalau diterapkan di perjanjian baru, ngeri loh. Banyak yang mati, saudara. Kalau mau jujur, kalau ini perjanjian lama terapkan ke perjanjian baru, banyak yang binasa. Jadi sedikit saja melanggar, fatal hukumannya. Gitu ya. Makanya kita lihat Kristus datang, hukum perjanjian lama yang ceremonial law nggak berlaku. Nah nanti kita akan lihat kalau di dalam perjanjian baru justru ada orang Kristen ya, para rasul taat, nggak dapat apa-apa ya. Malah sebaliknya, menderita. Nah ini perbedaannya. Kalau perjanjian lama taat diberkati. Tapi kalau perjanjian baru, ada yang taat, ada yang menderita. Ada juga yang diberkati, tapi ada juga yang menderita. Seperti Kristus contohnya, taat sampai mati. Dapat apa? Ya kan? Filipi 2 mengatakan, walaupun Allah rela turun ke dalam dunia, bahkan dikatakan taat sampai mati di atas kayu salib. Dapat apa? Gitu ya. Lalu Paulus juga taat. Gitu. Keinginannya sendiri tidak dia lakukan, karena ada ayat yang mengatakan dia mengaku aku sebagai tawanan roh. Jadi dibawa oleh Roh Kudus kemana dia mau. Jadi keinginanku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Taat
tapi klimaksnya apa? Mati dipenggal kepalanya. Seperti itu. Rasul-rasul yang lain kalau kita membaca kisahnya itu 12 rasul ditambah Paulus, wah matinya mengerikan semua itu. Itu mereka taat. Orang Kristen mula-mula taat, tapi karena pemerintah Romawi yang kejam, mereka juga matinya sebagai martir. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya. Tadi tetap taat. Nah, kalau sekarang taatnya apa? Beda motivasi seperti dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian lama taatnya karena ada iming-iming itu. Ya, ada berkatnya itu yang dijanjikan Tuhan. Tapi kalau perjanjian baru, taatnya ya mutlak tanpa syarat. Kenapa harus taat? Karena melihat Kristus taat, para rasul taat, orang Kristen mula-mula taat. Orang Kristen modern ya, tokoh-tokoh sekarang kalau kita baca kisahnya juga mereka taat. Jadi tanpa syarat. Nah, jadi terus terang maafkan kalau masih ada khotbah-khotbah yang mengajak jemaat kalau saudara setia nanti akan diberkati Tuhan. Nah, itu konsepnya itu perjanjian lama. Harusnya ngomongnya gimana? Saudara harus tetap taat. Ya, walaupun istilahnya apa? Enggak terjadi sesuatu dalam hidup kita, tetap taat. Ya, tapi ada juga tambahnya. Tuhan kan tidak menutup mata, Pak. Ya, itu betul. Tapi jangan diomong yang bonusnya ini. Gitu loh. Nah, jadi nanti orang Kristen akan berpikir bonusnya. Ya, saudara. Jadi benar-benar taatnya mutlak. Ya, oke. Lalu keunikan kitab Ulangan. Nah, namanya keunikan tadi sudah dibahas di yang di awal. Ya, karena mengulang, jadi kita lihat apa keunikannya. Merangkum, ya, isinya rangkuman penting dari sejarah bangsa Israel di padang gurun. Dan apa istilahnya? Pengorganisasian materi hukum. Jadi istilahnya apa? Disahkan, ya, dilegitimasi gitu ya. Istilahnya. Kalau di Keluaran kan mulai diberikan sosialisasi. Ya, kalau Ulangan itu sudah dok istilahnya. Gitu ya. Oke. Lalu ada pesan penting yang disampaikan Musa menjelang kematiannya. Nah, ini juga ada dimasalahkan. Kalau begitu Ulangan itu yang menulis bukan Musa. Buktinya masa sudah mati dia tulis kisah kematiannya. Nah, kadang-kadang gitu. Ini simple sebenarnya jawabannya. Ya kan ada orang lain, sekretarisnya. Seperti Paulus. Bagaimana dia mati lalu tulis surat? Kan ada sekretarisnya banyak. Ada Timotius, ada Tikikus. Ya, itu kan orang-orang dekatnya. Jadi menceritakan, menuliskan pesan terakhirnya. Gitu ya. Makanya di kitab Ulangan kan tertulis tentang kematian Musa. Bagaimana dia bisa menceritakan kematiannya? Ya, Yosua yang menulis. Hambanya, abdinya itu kata Alkitab. Ya, jadi itu simple sebenarnya jawabannya. Oke, lalu Kristus dalam kitab Ulangan, coba kita baca. Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Ya, jadi semua saudara-saudara dalam perjanjian lama itu ya, ada Kristus. Ya, ada Pak Syarif, Bu Lia, Bu Yena, Bu Priyaningsih yang sudah join ya. Oke, silakan Pak Ongko baca. Ulangan 18 sampai 22. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutmu, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 19 orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. 20 Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. 21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22 Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa ciri khas ya di situ. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, Tuhan berkata. Nah, jadi nabi siapa ini? Tidak ada yang lain, ya saudara. Walaupun mungkin ada orang yang menafsirkan, oh ini nabi A, nabi B, nabi C. Ya, sebenarnya coba kriterianya. Seorang nabi dari
antaramu, saudaramu seperti engkau. Engkaunya di sini kan Musa. Nah, jadi nabi ini harus seperti Musa dalam hal apa? Dari bangsa Israel. Nah, itu yang pertama yang mesti kita ingat ya. Nah, kalau mereka mengatakan nabinya, oh sudah dinubuatkan Ulangan 18 ayat 18. Nomor 1 ditanya, dari bangsa apa? Gitu ya, dari bangsa apa? Harus Israel. Saudara. Lalu yang kedua apa? Nabi itu bisa melakukan mujizat. Nah, yang dikatakan nabi-nabi itu ada mujizat yang pernah dilakukan? Gak pernah ya. Saudara. Terus apa lagi? Yang diucapkan pasti terjadi. Nah, itu nabi sejati. Saudara. Nah, sebenarnya ini menunjuk siapa? Nabi dari antaramu, dari antara bangsamu seperti Musa, ya tidak lain adalah Kristus sendiri. Jadi kitab Kejadian, Kristus digambarkan seperti benih perempuan. Keluaran, Kristus sebagai pembebas. Sama seperti Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan. Demikian juga Kristus membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Kitab Imamat, Kristus sebagai imam dan sekaligus korbannya. Ya, anak domba yang disembelih. Bilangan, kemarin kita sudah belajar, Kristus sebagai apa? Patung ular tembaga. Nah, jadi ular itu tidak selalu identik dengan si iblis. Nah, patung ular tembaga justru itu adalah bicara tentang Kristus. Yang sakit, yang memandang patung itu sembuh. Artinya, yang berdosa, percaya kepada Kristus, dosanya diampuni. Lalu Ulangan, kita belajar Kristus adalah seorang nabi yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini uniknya Alkitab kita. Nanti Yosua 2 minggu